Assalamualaikum everyone. Apa kabar? Saya harap pada baik dan menikmati hidup. Video hari ini judul bukan sekitar liburan, alasan bul memilih menetap di Indonesia। इंडोनेशिया में बाहर के मुल्क के लोग क्यों रहना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे ये वीडियो देखने के बाद हम अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अगर आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। Nah ini ekornya. Oke, cantik sekali. Dan ini kita lihat, ini teman-teman, anak-anak, adik-adik main bersama ikan paus. Indonesia, negara kepulauan yang kaya budaya, alam, dan keragaman, tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi tempat tinggal favorit bagi banyak orang asing, khususnya dari negara-negara barat atau yang kerap disebut bule. Lalu, apa yang membuat mereka betah tinggal di sini, bahkan sampai menetap bertahun-tahun? Lebih nyaman tinggal di Indonesia atau di Prancis? Kayaknya di Indonesia. Karena saya udah beberapa tahun ya di sini. Dari November 2018, tapi saya sampai balik ke Prancis 1 tahun. Pokoknya saya pernah tinggal 1,5 tahun di Padang, terus balik 1 tahun di Prancis, terus ini udah 1,5 tahun di Jakarta. Berarti ya udah 3 tahun lah. Dan ya udah punya kerja di sini, udah punya banyak teman di sini, udah punya pasangan di sini. Jadi ya lebih nyaman tinggal di Indonesia. Untuk sekarang saya betah dan saya pengen jalan di Indonesia dulu. Tapi karena saya masih warga negara luar, warna negara asing, kurang tahu itu. Saya belum tahu masa depannya seperti apa, pulang Perancis atau di sini terus. Tapi ya mau berkarir di sini dulu, gak ada rencana untuk balik. Dan ya pasti kangen sih sama keluarga, sama makanan Perancis, sama teman-teman semua ada di sana. Tapi ya Indonesia bikin saya senang sekarang. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Tidak hanya karena itu Valentine's Day, tapi karena pada tanggal ini 1 tahun yang lalu, pada tanggal ke-14 Februari, saya berangkat dari Polandia, dari Warsaw ke Indonesia. Berarti saya sudah tinggal di sini selama 1 tahun. Tidak percaya karena waktu berjalan dengan cepat di sini dan sudah 1 tahun. Saya bertemu dengan banyak orang, saya sudah jalan-jalan banyak juga, saya bahkan lulus sesi pertama saya di program S2 di Atmajaya. Yes. Dan sebentar lagi semester kedua akan dimulai. Sekarang saya berada di Bali, di Ubud. Saya juga suka di sini. Tapi sejauh ini tempat favorit saya itu Jogja. Saya loyal sekali dengan kota di mana saya tinggal, di mana saya belajar. Terima kasih teman-teman. Salah satu alasan utama adalah rendahnya biaya hidup dibandingkan negara asal mereka. Di Indonesia, bule bisa menyewa villa di tepi pantai dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan apartemen kecil di kota besar seperti New York, London, atau Sydney. Makanan lokal yang murah, ongkos transportasi yang rendah, serta kemudahan mendapatkan layanan rumah tangga juga menjadi daya tarik utama. Contohnya, di Bali, seorang bule bisa hidup nyaman hanya dengan 10-15 juta per bulan, termasuk tempat tinggal, makanan, dan hiburan. Bandingkan dengan biaya hidup di kota-kota besar dunia yang bisa mencapai 50 juta ke atas per bulan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dari pantai-pantai eksotis di Bali dan Lombok, pegunungan di Sumatera dan Jawa, hingga hutan tropis di Kalimantan dan Papua, semuanya menawarkan pengalaman hidup yang tidak bisa ditemukan di negara asal mereka.
Iklim tropis juga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak bule menyukai suhu hangat sepanjang tahun, apalagi mereka yang berasal dari negara dengan 4 musim dan musim dingin yang panjang. 100 steps untuk view. Lihat view ini. Wah, keren. Indah kan? What a dream. The last paradise. Raja Ampat. Wow. This is some of the most incredible reef I've seen. My bestie and I voyaged to remote islands in Indonesia to dive every day and explore the reefs. We stayed in these little bungalows on a really tiny island. This is our second homestay and it had this beautiful jetty with the most glassiest water, so of course we had to get suited up and jump in. The reef is so healthy here, which is just so different from Hawaii. The first time I got in the water, I was so overwhelmed by how much was happening because it truly is just so abundant. Halfway through, I started getting stung by these jellyfish. The tides change here really frequently, so it brings in a lot of nutrients. So we explored a little bit around the jetty and then the reef just got better and better. Everything was so colorful and there were a ton of hard corals and more jellyfish. Meg did a drop and then all of these cute little fish came and swarmed me. I'm pretty sure they're a species of sargentfish, but I'm not sure what they call them in Indonesia. We continued to explore the reefs a bit, but I kept getting stung by jellyfish, so we headed in to enjoy the sunset and watch the reef sharks. Oke guys, semua teman-teman, ini adalah ikan paus. Amazing. Kita jalan-jalan. Ini ikan paus di Raja Ampat di Pulau Misol di Papua. Ini adalah ikan paus besar. Dia bermain di daerah Papua di Raja Ampat. Wow. Kita lihat ini, dia masih sedang ini. Nah, ini panjangnya ini. Di panjang, kalau manusia dekat tidak jadi masalah. Dia jinak sama manusia. Lihat itu panjangnya, sekitar berapa ya kira-kira? Nah, ini ekornya. Oke, cantik sekali. Dan ini kita lihat, ini teman-teman, anak-anak, adik-adik main bersama ikan paus. Padahal ini alamnya bebas, dia di lautan lepas ini. Nah, ikan pausnya jinak. Orang Indonesia dikenal ramah, terbuka, dan toleran terhadap pendatang. Banyak bule merasa disambut dengan hangat oleh warga lokal yang membuat mereka cepat merasa nyaman dan diterima. Mereka juga tertarik dengan keragaman budaya, tradisi, dan filosofi hidup orang Indonesia yang dianggap lebih santai dan tidak terlalu individualis. Di Bali misalnya, unsur spiritual dan kehidupan komunitas yang kental sangat dikagumi oleh banyak bule. Upacara adat, persembahan harian, dan konsep hidup selaras dengan alam menjadi inspirasi bagi banyak dari mereka. Gaya hidup di Indonesia, terutama di kota-kota kecil atau daerah wisata seperti Ubud, Canggu, atau Gili, dianggap lebih slow living dan seimbang. Banyak bule merasa stres di negara asal mereka karena tekanan kerja yang tinggi dan ritme hidup yang cepat. Di Indonesia, mereka menemukan kehidupan yang lebih tenang, rileks, dan mendukung kesehatan mental. Banyak juga yang mengikuti kegiatan seperti yoga, meditasi, dan detox yang mudah diakses di pusat-pusat spiritual seperti Ubud. Khususnya di daerah seperti Bali, ada komunitas bule yang besar dan aktif. Mereka membuka restoran, kafe, ruang kerja bersama, co-working space, hingga sekolah internasional. Keberadaan komunitas ini mempermudah integrasi dan adaptasi bagi pendatang baru. Komunitas digital nomad, pekerja jarak jauh, juga berkembang pesat, didukung oleh infrastruktur internet yang semakin baik di kota-kota wisata. Beberapa bule datang untuk bekerja di sektor pariwisata, pendidikan, atau membuka usaha seperti kafe, villa, atau bisnis kreatif. Ada juga yang bekerja secara remote sebagai freelancer, desainer, atau konsultan sambil menikmati hidup di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mulai membuka program visa seperti Second Home Visa yang memungkinkan orang asing tinggal lebih lama
dan berinvestasi di Indonesia. Tak sedikit bule yang jatuh cinta dengan orang lokal dan memutuskan membangun keluarga di Indonesia. Hubungan ini seringkali memperkuat keterikatan mereka dengan budaya dan kehidupan di sini. Mereka lebih mudah menyesuaikan diri, belajar bahasa Indonesia, bahkan mengikuti adat istiadat setempat. Indonesia bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga rumah kedua bagi banyak orang asing. Dengan kombinasi biaya hidup yang rendah, lingkungan yang indah, budaya yang ramah, serta gaya hidup yang santai, tak heran banyak bule memilih untuk menetap, bahkan menghabiskan sisa hidup mereka di sini. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa pengalaman tiap bule bisa berbeda. Beberapa mungkin mengalami tantangan seperti birokrasi visa, perbedaan budaya, atau kendala bahasa. Tapi secara umum, daya tarik Indonesia tetap kuat di mata banyak warga dunia. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar. हर मुल्क के लोग कनाडा, यूके, ये कंट्रियों के लोग इंडोनेशिया को अपना सेकंड होम समझते हैं और जो भी इंडोनेशिया में एक दफा एंजॉय करने के लिए आता है वो वहां पर ही सेटल हो जाता है। और गैर मुल्की लोग इंडोनेशिया में पानी के अंदर सी में जाके फोटोग्राफी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत अच्छा मुल्क है। इंडोनेशिया के लोग भी गैर मुल्की लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो थी। इंडोनेशिया वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के समुंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत है और साफ है। हम इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन देते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।